Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Bakhria, mahasiswa program pendidikan profesi guru periode 4 tahun 2025 pada bidang studi PAI Pendidikan Agama Islam. NIM PPG saya adalah 2504011313888, LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini hari Rabu 8 Oktober 2025, saya akan mengambil video UKIN di kelas 11 PPLG SMK Negeri 2 Banjarmasin dalam materi Mawaris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning children. Baik, kondisinya sehat semuanya? Boleh saya minta bantuan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa? Beriansah, silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Ibu mau membacakan satu hadis. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Ibu minta tolong semuanya berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapkan, kita akan main-main sama Kahut dulu nih. Berapa peserta? 20? Are you ready? Start. Assessment diagnostik non-kognitif. Talita, aplaus dulu buat semuanya. Sebelum kita mempelajari materi apa, kita mau belajar apa hari ini, Ibu mau review dulu kira-kira pengetahuan yang kan pekan kemarin kan kita sudah ngebahas tuh tentang mawaris. Bagi ilmu yang mempelajari pembagian harta waris disebut ilmu faraid. Kalau orang tuanya non-muslim, yang meninggal ini muslim, apakah diperbolehkan memberikan harta waris kepada non-muslim walaupun itu bapak atau ibu kandung? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena mawaris cuma bisa dari Islam ke Islam. Mawaris itu hanya boleh dari muslim ke muslim. Good job, Ayo kita refresh lagi ya, Kenapa? Kan kita sudah belajar berbagai materi terkait teori mawaris nih. Maka hari ini kita akan belajar apa kira-kira? Perhitungan mawaris. Nanti hari ini, goal setting pada hari ini, nanti kita akan membuat sebuah kelompok kecil. Terus saya kasih studi kasus, kalian kerjakan. Nanti kita analisis dari sisi siapa yang dapat dalil furudnya, siapa dapat tasobah dan sebagainya. Terus presentasi kelompok, ya. Saya akan menunjukkan TP. Nah, TP itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menganalisis ketentuan mawaris. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang yang ada per itu apa namanya? Ahli waris yang sudah ada ketentuannya itu apa namanya? Zawil furud. Kita kan kemarin sudah ngebahas tuh zawil furud poinnya apa aja. Nah, kita nanti akan menganalisis ketentuan-ketentuan siapa yang dapat ahli warisnya, zawil furudnya siapa, asobahnya siapa. Nah, peserta didik nanti mampu membuat sebuah perhitungan sederhana dengan perhitungan mawaris. Nanti Ibu akan jelasin dulu. Kemudian peserta didik mampu mempresentasikan. Jadi nanti kalian presentasi di stay di satu tempat nggak apa-apa.
kita kayaknya perlu menayangkan video nih. Coba perhatikan semuanya. Ini adalah kasus real. Ada kasus real yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan mawaris. Seorang ibu berusia 78 tahun di Palembang, Sumatera Selatan dilaporkan oleh 4 anak kandungnya ke Mapolda Sumsel atas kasus dugaan pemalsuan dokumen. Seandainya Allah tidak menurunkan syariat yang namanya mawaris, kira-kira apa yang terjadi? Jika tidak ada hukum mewaris, maka hak waris itu akan digugurkan dan kacau dan ada apa ya? Konflik? Ya, konflik. Ya itu. Kalau tidak ada hukum mawaris, maka bisa jadi akan banyak konflik internal keluarga. Hari ini dibagi menjadi 4 kelompok. Saya tentukan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Leadernya siapa namanya? Bariansyah. Untuk kelompok kedua, leadernya siapa? Aldi. Kelompok ketiga, leadernya Ahmad Rafi. Ahmad Rafi. Aduh, apa itu yang jatuh tuh? Leader keempat, siapa? Denis. Oke. Hari ini saya akan membagikan LKPD, tapi LKPD untuk project hari ini. Tapi nanti ngerjainnya setelah saya jelaskan materinya. Oke, saya bagikan dulu sehingga nanti kalian bisa menganalisis bareng-bareng ini kira-kira fokus masalahnya ada di mana gitu. Semuanya fokus dulu di layar. Kita akan membahas perhitungan mawaris dulu. Oke ya? I need your attention. Dzawil furud. Karena saya tidak lagi menjelaskan materi pertemuan pekan kemarin, tapi saya akan lanjut pada pembagian harta waris. Sekarang kita fokus pada perhitungan. Pertama, dzawil furud adalah ahli waris yang mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya ada ini yang namanya dzawil furud. Setengah kalau anak perempuan tunggal. Kalau anak perempuan, kalau anaknya tidak hanya perempuan saja, tapi ada anak perempuan satu, ada anak laki-laki satu, maka anak perempuan ini tidak masuk pada dzawil furud, tapi masuknya pada asobah. Oke, silahkan kerjakan LKPD. kerjakan LKPD. Oke, nanti yang tidak paham kasusnya bisa diskus sama ibu, gitu ya. Kayak leader, mainkan kepemimpinan Anda. Oke, sebentar. Kan wasiat tuh maksimal 1/3 loh Bu. Ya. Kalau 1/3 dari 150 tuh cuma 50 juta. Ya. Kalau lebih kayak 70 juta nih kan Bu. Oke, sebentar, ini ada pertanyaan nih. Bu, kalau wasiat kan yang boleh diberikan adalah berapa? Sepertiga. Wasiat, kalau ternyata ada wasiat itu ternyata ketentuannya lebih dari sepertiga, boleh atau tidak? Tidak. Maka yang boleh dilaksanakan adalah hanya sepertiga. Kira-kira kalau di sini ada tertera 70 juta ini kira-kira ambil yang sepertiganya aja. Selebihnya kembalikan ke harta waris. 50 juta aja. Yes. Ya. Oke. Gimana? Udah ya? Tampilannya nggak usah yang bagus-bagus deh. Langsung tampilkan perhitungan. Jadi untuk mempercepat, karena kita tidak punya banyak waktu kan. Jadi nanti misalnya yang kelompok 1 Pak Bariansyah, yang siapa yang akan mempresentasikan? Siapa? Aulia nanti gini. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1, langsung aja. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung di studi kasusnya dibacakan, langsung ke perhitungan. Gitu ya. Oke. Kelompok 2 kira-kira siapa? Presentatornya siapa? Nai. Jadi nanti langsung Nai. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nanti langsung. Hah? Iya. Satu aja. Operatornya maju boleh kalau mau maju. Atau satu aja untuk operator semuanya.
aja, Bu. Satu aja deh untuk operator semuanya boleh. Nanti langsung tadi kasusnya apa? Langsung ke ini. Ya, pembagian. Wil Furut. Siapa itu? Nah, Kelompok 2. kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 2 mana? Oke. Fast and Furious. Ya. Kelompok 2. Aduh, girly banget ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perhitungan mewarisnya. Ini tadi siapa yang presentasi namanya? Naila. Oke. Dawil furutnya ada istri, cuma satu dawil furutnya? Oke. Oke. Dikurangi. Oke, kita fokus ke 95. Next. Apa ini? Ini tadi apa? Dawil furud ya? Oke. Terus ini nih, kenapa ini dibagi 5 nih? Aduh, sebentar. Oke. Oke. Habis semuanya? Karena ada SOP ya. Jadi tidak ada harta sisa lagi sama sekali. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau discuss? Ada yang mau discuss? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ini siapa namanya yang tanya? Ahmad Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah pewarna gangguan jiwa bisa menjadi ahli waris? Kalau bisa, bagaimana cara dia mengelolanya? Nah, gimana tuh? ODGJ dapat ahli waris. Kalau dikasihkan dia gimana tuh cara ngelolanya? Oke, silahkan. Sebentar, ini siapa yang jawab? Widya. Oke. Tersebut adalah anak dari sang waris, maka setelah dia dapat, jadi dia itu tidak bisa mengelolanya sendiri. Dan dia mengelolanya adalah nasab terdekatnya, yaitu ibunya. Nasab terdekatnya yaitu ibunya ya. Nggak bisa kita tiba-tiba ngasih kode ODGJ, nanti gimana dong, yang ada dibuang nanti. Sama halnya pada kasus anak bayi. Anak bayi dapat warisan, terus gimana cara ngelola? Maka pengelolaan itu diberikan kepada nasab yang paling dekat, yaitu ibunya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang ibu mau mengambil intisari dari masing-masing permasalahan. Pada kelompok 1 ada poin yang bisa kita pelajari, kira-kira apa? Tadi kasusnya tentang apa tadi? Ibu hamil. Ayo, apa yang bisa disampaikan conclusion dari kelompok kamu? Bahwa
Hei, siapkan leader. Saya mau leadernya aja ya. Leader yang menyampaikan. Conclusion dari apa? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari studi kasus ini Ya. apabila anak yang masih dalam kandungan ibunya Ya. itu tetap dapat harta warisan karena masih masuk nasab dari si mayit tadi. Karena masih masuk nasab, meskipun di dalam kandungan tetap harus dihitung. Tapi pembagian harta warisnya itu ditunda sampai bayi tadi lahir. pembagian harta waris ditunda sampai bayi lahir. Itu satu konklusinya. Konklusi yang kedua apa? Ada habis apa enggak? Ada asobanya enggak? Apa? Konklusi yang kedua apa? Jika harta warisnya sudah dibagikan namun masih ada sisa, sementara asobahnya itu tidak ada. Asobahnya tidak ada, adanya cuma tabil furud. Terus masih ada sisa harta. Sisa hartanya kemana? Maka sisa harta warisannya dibagikan kepada mahjub. Kepada mahjub. Mahjubnya apa? Mahjubnya itu saudara dari si mayit. Saudara dari si mayit. Good job. Yang kelompok 2, terima kasih Bang Bariansyah. Hari ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran. Saya tanya, apa pelajaran hari ini yang mengajarkan kita pada konsep keadilan itu, konsep mawaris, konsep keadilan itu ada di bagian apa? Allah menurunkan syariat namanya mawaris. Mawaris ini adalah simbol keadilan biar nggak ada pertikaian. Contohnya apa? Kenapa? Yes, good job. Jelaskan. Ini yang saya cari. Apa? Gimana? Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1. Soalnya laki-laki itu berkewajiban kan menafkahi istrinya kan. Ya, 2:1. Aplaus. Ih, suka deh saya. Gini ya, 2:1 itu bukan berarti tidak adil. 2:1 itu justru konsep yang sudah Allah turunkan. Ini Allah bentuk keadilan Allah untuk muslim itu adalah 2:1. Karena apa? Karena laki-laki nanti yang akan punya kewajiban untuk menafkahi istri dan anak. Jadi justru perbandingan 2:1 itu bukan konsep yang nggak adil, nggak dibagi rata, bukan. Justru tingkat keadilan Allah itu ada di 2:1. Ini kan kita seharian nih, hampir 1,5 jam nih kita ngobrol nih, kita belajar nih. Kira-kira kalian lebih enjoy atau lebih paham atau gimana? Mending saya ceramah full, kalian dengerin, atau dengan kelompok-kelompok kayak gini kemudian kita discuss. Menurut kalian metode yang sudah ibu terapkan ini lebih bisa untuk memahami pelajaran atau gimana? Kesan-pesan pada proses pembelajaran kita, ada yang mau? Mending metode pembelajaran yang kayak dulu karena jadi kan dibentuk kelompok, jadi kita bisa saling kerjasama, berdiskusi, jadi lebih paham Karena ini ada hitungan matematika. Biasanya kalau personal dia bingung sendiri gitu ya. Iya, kalau kelompok bisa tuh, ini seharusnya begini gitu ya. Ke Kahut sekali lagi untuk asesmen formatif. Ibu si mayit dapat? Ibu si mayit mendapatkan warisan setengah? Berapa? Ibu si mayit dapat berapa seharusnya? 1/6. Yang dapat setengah siapa? Anak perempuan tunggal. Sama? Suami kalau tidak ada anak. Good job. Tadang. Talita nomor 3. Nomor 2 siapa? Riki loh. Aman. Plus buat semuanya. Pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum ditutup pembelajaran, saya minta tolong. Siapa tadi yang buka, yang berdoa tadi siapa ya? Bari, Bari. Come on. Kita tutup doa kafaratul majelis. Ya. kita tutup
pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.